Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rambu Malam yang kali ini episode ke-157. Masih dengan sidang revisi yang ke-9. Di hadapan saya sudah ada dua naskah, Nimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu, karya Iis Taulida, dan Mencari Pelempar Bungkusan Hitam, karya Uyung Nuha. Kawan-kawan di seluruh tanah air, mari kita apresiasi bersama perbincangan ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini, revisi yang ke-9 menghadirkan cerpen Mencari Pelempar Bungkusan Hitam. Yang semula itu judulnya hanya satu kata, berak. Tapi dinilai itu tidak mewakili isi cerita dan masih general. Kemudian seperti yang saya katakan bahwa cerpen ini itu benar-benar belum layak untuk menemui pembaca, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Hakim juga pada sidang sebelumnya. Lebih keras vokalnya. Iya. Pada sidang sebelumnya itu dikatakan terlalu banyak tokoh, kemudian alur ceritanya ambyar kemana-mana. Apa yang hendak disampaikan dengan cara bercerita, yang dituliskan itu tidak nyambung gitu. Sejujurnya juga pada malam hari ini saya sedikit pasrah lah gitu. Saya nggak tahu gitu saya tidak tahu mau mengatakan apa. Yang jelas, revisi yang lalu dengan yang hari ini itu berbeda total isinya, semuanya. Dan saya juga yakin masih ada kesalahan-kesalahan yang luput ketika saya membuatnya. Tetapi paling tidak saya merasa bahwa cerpen ini yang terbaru ini sedikit lebih rapi dan bisa dinikmati. Di mana letak perbedaannya? Pertama, letak perbedaannya dari segi tokoh ya. Tokoh itu yang dulu tokoh aku tidak mewakili pembaca. Kemudian ada tokoh Pak Nung, ada Hansip, kemudian ada warga, terus siapa lagi ya? Ada Pak RT gitu kan, menyebutkan Pak RT, Pak RW gitu. Tapi struktur ininya tidak jelas gitu. Kemudian dari latarnya juga ini yang dulu itu hendak mencari pelakunya, tetapi tetapi diarahkan kepada tukang galon yang itu tidak masuk akal gitu. Tukang galon di sini juga masih ada tukang galon, tetapi kemudian ditambahkan ada tukang galon, tukang sayur, dengan tukang sampah yang kemudian mengerucut pada tukang sampah yang dicurigai gitu, yang mendekati bahwa bungkusan ini dekat dengan tukang sampah. Tetapi kemudian yang sebelumnya itu Pak Nung itu hanya korban gitu, orang yang rumahnya dilempari bungkusan tinja gitu. Rumahnya Pos Ronda? Sebelumnya rumahnya, kemudian setelah direvisi di Pos Ronda. Karena
sebelum itu penuntut juga kan mengatakan bahwa untuk apa Pak Nung melempari rumahnya sendiri dengan kotoran gitu. Ya, Pertanyaannya begitu gitu kan. Motivasinya apa? Nah, maka saya ubah jadi konfliknya di sini ditentukan dulu bahwa konfliknya adalah Pak Nung yang ternyata di sininya pelakunya. Pak Nung adalah pemilik Tanah yang dibangun pos ronda. Iya betul. Itu. Nah, sementara tanah itu kemudian menjadi dikuasai oleh pihak desa. Iya. Karena surat menyurat datanya. akta penjualan tanah, pembelian tanah Pak Nung tidak cukup kuat. Betul. Iya, saya berusaha untuk merevisi ke arah situ yang disarankan. Begitu. Sudah? Ya, Nyimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu merupakan cerpen yang terinspirasi dari makam keramat di daerah Pandawa, Cirebon. Belum banyak orang yang mengetahui siapa Nyimas Gading Ronggeng itu, maka di sini saya mencoba untuk mengangkatnya menjadi sebuah cerpen. Selain itu juga di tempat itu seringkali terjadi kecelakaan yang korbannya itu meninggal dunia. Salah satunya teman SMA saya juga di situ meninggal. Nah, dalam cerpen Nyimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu, sebelum revisi itu hanya hanya ada alasan bunuh dirinya itu hanya karena ingin mempertahankan tradisi ronggeng si kaunya ini. Alasan itu oleh Pak Hakim belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai alasan kenapa seseorang harus bunuh diri, makanya disarankan adanya keterlibatan dari Nyai Ronggeng, dua tokoh dari masa lalu itu, Nyai Ronggeng dan musuhnya. Jadi zaman dulu Nyimas Gading Ronggeng ini merupakan anak kesayangan dari Mbah Kuwu Cirebon yang dia itu pernah ditugaskan untuk mengalahkan kerajaan Pajajaran dengan tarian ronggengnya untuk mencuri benda pusaka ya. Nah, setelah dia berhasil mengalahkan kerajaan itu, Nyimas Gading Ronggeng ini mempunyai musuh yang kata kuncen itu sampai sekarang masih mengikuti dia gitu, masih menyimpan dendam dan ingin mengalahkan Nyimas Gading Ronggeng. Jadi dalam revisi ini si kau ini meninggal karena bunuh diri, tapi bukan cuman karena ingin mempertahankan tradisi itu, tapi juga karena adanya keterlibatan dari tokoh itu. Kemudian catatan sebelum revisi yang menjadi catatan revisi itu, di cerpen sebelumnya belum ada yang menceritakan tentang rencana kematian si kau ini. Di revisi kali ini dimasukkan di halaman 3-4. Di situ diceritakan bagaimana dia memikirkan tentang pembunuhannya sendiri dan beberapa kode yang beberapa kode yang diberikan oleh Nyai Ronggeng yang asli agar dia tidak melakukan upaya bunuh diri gitu. Tetapi di sini si tokoh kau menganggap bahwa Nyai Ronggeng yang asli itu merupakan yang palsu, dan di akhir cerita karena si kau temennya ini terus-terusan memunculkan diri setelah kematiannya, maka si tokoh aku penasaran dan mencari tahu akibat dari kematian temannya itu. Dia mencoba untuk mencari tahu itu melalui mengunjungi pusara temannya, lalu berziarah ke makamnya Nyai Ronggeng yang diceritakan oleh kuncennya bahwa Nyai Ronggeng seperti yang tadi diceritakan sebelumnya merupakan tokoh yang baik-baik gitu. Dan di sini
Kunchennya menyarankan jika dia memang ingin mengetahui apa yang terjadi dengan temannya dan ingin mengetahui Nyimas Gading Ronggeng lebih jauh, itu sebaiknya melakukan sebuah tirakat agar dapat bertemu Nyai Ronggeng yang asli. Di ending itu kemudian si tokoh aku melakukan ritual itu dan bertemu dengan Nyai Ronggeng yang asli. Di situ Nyai Ronggengnya memberitahu bahwa dia sudah berusaha mencoba memperingatkan temannya, tapi temannya tidak mempercayainya, sehingga dia tidak dapat menolong temannya itu. Pertama, soal terinspirasi oleh cerpen lain yang tidak disebutkan nama penulisnya, tetapi pertimbangan lebih jauhnya adalah kalau mau ngambil inspirasi, ada baiknya cerpen yang dikenal masyarakat luas itu, dan sebenarnya untuk menyamarkan itu dengan esai nggak ada persoalan saya pikir, karena ini masih dalam bentuk narasi si penulis, belum sampai kepada isi cerita. Kemudian kata sebungkus juga menjadi janggal, jadi ganjil, Karena bungkusan jadi sebungkus. ya. Kalau nasi padang atau nasi warteg masih mungkin lah sebungkus nasi padang. Kalau sebungkus tahi itu seperti yang diperjualbelikan atau memang biasa dipincuk gitu, biasa dibungkus. Kalau sebungkus itu sesuatu yang umum untuk dibungkus. Sementara ini meskipun terbungkus tetapi tidak menggunakan kertas. Bungkus itu identik dengan kertas. Kalau dengan diwadahi kresek ya tidak bungkus lagi. Itu sudah sekresek. Nah, kemudian ini latar kemungkinan yang disodorkan masih bias, masih terlalu general gitu. Bentuk protes apa, nah, karena di desa itu tidak ada isu apapun. Kalau misalnya karena ada bansos yang dikorup gitu kan, dan orang-orang yang biasa ngurus bansos itu kumpulnya di pos ronda, wajar ya. Bentuk protes kenapa ini belum selesai, lantaran semakin sulit saja mencari sesuap nasi. Enggak, orang sulit mencari nasi itu tidak melakukan tindakan buang tahi di pos ronda. Nggak ada itu. Orang sulit makan itu ngemis, kerampok, pinjem. Rata-rata begitu. Nih, jadi ini beberapa kalimat belum selesai. Maksudnya misalnya juga dendam kesumat yang belum impas. Saya pikir ini nggak ada alasan. Sebenarnya ini kalimat-kalimat ini kalimat yang tidak selesai. Ujung pangkalnya nggak ada. Protes kepada siapa? Semakin sulit makan, kenapa harus begitu? Kemudian dendam siapa kepada siapa? Persoalannya apa? Ini kan harus dijelaskan. Orang-orang mulai ribut dan menuduh sekenanya. Ini juga nggak mungkin, nggak logis. Sebodoh-bodohnya orang ketika menuduh dia berpikir, tapi tidak sekenanya. Yang paling mungkin adalah mencurigai orang-orang yang biasa nongkrong di situ. Tidak ada ya sekenanya. Ini soal logika. Nah, kemudian ada tukang galon, tukang sayur, tukang sampah sebagai tertuduh
Lebih baik kita bicarakan kemungkinan jawaban sambil menyantap pisang goreng dan segelas teh hangat di warung di Ija. Membicarakan tahi sambil menikmati pisang goreng. Ini entah mereka kalau mereka terbiasa di tempat pembuangan akhir kayak di mana itu, di Kopi Luhur misalnya, mereka akrab dengan bau-bauan. Tapi di sini tidak, maka tidak relevan. Kalimat ini tidak relevan untuk membahas tahi. Saya pikir tidak bisa disandingkan dengan makan gorengan. Nasi bungkusan itu tergeletak begitu saja. Tidak ada yang sukarela dengan senang hati membuangnya. Ini kalimat yang sepintas tidak ada masalah, tapi sebenarnya sangat masalah. Nasi bungkusan itu tergeletak begitu saja. Tidak ada orang yang membiarkan bau busuk itu berada di sekitar mereka. Mau dicoker, mau ditimpal pakai masker atau apapun itu, pasti mereka ada yang melakukan. Pakai serok atau apa, pasti ada yang melakukan. Karena apa? Mereka ngobrol di pos ronda, kumpulnya di pos ronda, tempat mereka berkumpul. Itu nggak mungkin juga mereka tidak segera membuang. Tidak ada yang suka rela dengan senang hati membuangnya. Nggak ada yang senang hati dan suka rela membuang tahi. Ini kalimat yang sepintas tidak ada masalah, tapi bersalah. Tuh, bersalah. Ini kalimat ini bersalah. Mana ada? Nggak ada orang yang rela buang tahi. Itu pasti mengumpat, pasti misuh-misuh. Gitu. Kerek tuh. Kita kon buang waduk. Nah, kayak gitu pasti. Nggak ada yang suka rela. Saya ikhlas buang tahi. Saya rela banget. Gak ada sama sekali. Nah, itu ya. Ini membuat kalimat yang logikanya benar. Logikanya harus benar. Kemudian si pelempar tentu memiliki maksud. Iya, dia punya maksud. Terhubung banget ya ini si artinya. Orang yang teriris pisau pasti sakit. Nenek bunting juga tahu. Nah, itu maksudnya. Si pelempar itu memiliki maksud. Bisa saja ingin viral. Viral. Apa? Ini masalah baru. Viralnya itu pengen apa? Pengen terkenal seperti apa? Gitu. Dengan kayak gitu tuh. Nggak ada motif. Belum selesai juga ya. Tidak selesai. Viral pengen dari apa ke apa? Gitu. Hidup ini sudah sulit, mendapatkan perhatian orang lain dengan membuat kegaduhan adalah salah satu cara instan. Kalau dia ingin diperhatikan oleh orang lain, berarti dia memunculkan diri dong. Dia tidak bersembunyi. Saya pelempar tahi itu, gitu. Dia pengumuman justru kalau gitu. Dia ingin mendapat perhatian. Jadi konteksnya tidak nyambung juga. Kemudian ini Pak Nung. Ada yang melempar kresek berisi tinja yang masih basah lagi. Nah, ini kalimat juga nggak selesai, nggak utuh. Ada yang melempar kresek bersih tinja masih basah pula. Bukan yang masih basah lagi. Masih basah pula. Lagi di situ tuh untuk yang kedua kali gitu, yang sebelumnya udah ada tuh. Udah pernah. Kemudian harusnya ada yang melempar lagi kresek bersih tinja masih basah pula. Lagi di depan bukan di belakang. Kalau maksudnya demikian. Tapi pelakunya belum ketemu juga. Dia tidak tersinggung masalahnya di kontri.
Nah, kemudian Geser-geser. ya geser-geser tuh enggak ada. Gasar geser tuh enggak ada. Adanya geser-geser. Kenapa harus dipastikan tukang galian? Tukang galon. Tukang galon, tukang sayur, Tukang sampah. tukang sampah. Yang menjadikan kecuriganya tuh harus diungkapkan terlebih dahulu. Tukang galon yang jorok, tukang sayur yang suka terlihat melempar sampah sayuran sembarangan, tukang galon yang suka jongkok di pos ronda. Ininya ya. Akar kecuriganya harus diperjelas dulu. Jangan karena orang itu sering lewat kemudian dicurigai. Nggak bisa. Orang mengidentifikasi karena kelakuan yang terus menerus. Si tukang si tukang galon gitu. Si tukang galon suka jongkok. Iya, akar kecurigaan harus diperjelas dulu. Tukang sayur sering buang sampah sembarangan. Sering padu lempar aja sampah sayuran yang sudah busuk. Jadi antara aroma tinja dengan aroma sayuran busuk itu pertama awal-awalnya mirip gitu, lama-lama beda gitu. Yang dicurigai tukang sayur karena dia biasa membuang sesuatu yang busuk. Jelas kan? Tukang galon karena biasa jongkok dan ketika ada orang lewat dia terkaget-kaget entah apa yang dikerjakan. Kemudian satunya lagi tukang sampah, wajar. Tukang sampahnya apa? Kenapa? Bukan mulutnya yang bau gitu loh. Nggak penting banget gitu. Nggak penting banget menceritakan mulut tukang sampah bau itu nggak penting banget gitu loh. Apa hubungannya dengan tinja yang di dalam kresek? Nggak ada. Mulut bau itu tidak sebanding dengan peristiwa yang terjadi. Kecuali misalnya si tukang sampah itu suka meninggalkan sampah berseceran. Sampahnya berseceran gitu loh. Jadi kalau dia narik gerobak itu kan penuh misalnya. Tumpah-tumpah. Iya, tumpah-tumpah. Yang tumpah-tumpah beda lagi. Berceceran, tumpah berceceran gitu loh. Jadi akar kecurigaannya itu harus dijelaskan dulu. Jangan karena orang sering lewat kemudian dicurigai. Bukan karena dia ngomong demi Allah. Tukang sayur itu. Iya, siapapun itu kata demi Allah itu sekarang udah tidak dipercayai. Sama dengan maaf. Besok berbuat kesalahan lagi. Nah, tukang sampah kenapa diam saja? Tukang sampahnya jutek. Nggak mau meladeni gitu. Ketika dituduh begitu dia akan membantah. Tidak, biasa. Sampah saya sering berceceran gitu loh. Tetapi saya tidak pernah melemparkan tahi ke pos ronda. Wah, ini gimana ini? Kemudian Pak Nung jadi garing karena dia tiba-tiba muncul bicara bahwa orang-orang curiga ke dia. Iya, karena itu juga ini kan itu tuh kan harus ada pembahasan dulu. Setelah 3 orang ini dinyatakan bebas, kecurigaan mengarah kepada Pak Nung. Orang membahas di situ. Dibahas dulu. Jangan seperti tahu sendiri deh gitu. Pasti orang-orang membahasnya, nggak begitu. Dalam penulisan cerita itu harus ada pembahasan. Pak Nung dibicarakan, terus digibahin gitu loh. Baru kemudian dia datang. Kenapa ada apa ini rame-rame gitu. Kok saya seperti terpanggil oleh pembicaraan ini. Cep, orang-orang pada diem. Iya Pak Nung. Sejenak
beberapa saat kemudian siapa Supri kemudian bicara, iya Pak Nung, ini kami sedang membicarakan siapa yang meneror dengan cara melemparkan tahi dalam kresek gitu loh. Tuh. Iya, langsung jelek gitu. Nah, Pak. nggak begitu. Iya, langsung Nggak gitu, begitu. Pak. Dia harus ada awalan dulu. Harus ada prolog gitu. Kalian curiga ke saya? Harusnya dengan pertanyaan bukan pernyataan. Kalian curiga ke saya. Karena kalian tahu pemilik tanah ini meskipun surat-surat saya tidak cukup kuat sehingga diklaim oleh desa sebagai milik desa. Kemudian kalian juga curiga karena saya pelit. Kemudian kalian juga curiga karena istri saya jadi rentenir. Begitu. Langsung diceplokin aja ya. Iya. Ya, tapi harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Itu namanya tampiraos. Orang nggak diomongin nggak apa kok tiba-tiba ngaku. Tiba-tiba seolah dirinya yang melakukan. Nggak bisa begitu. Kemudian ini kalimat terakhir. Awas ya, kalian akan kemakan satu-satu. Gak nyambung banget. Nggak ketemu kesesuaiannya di mana dan dengan apa. Makan satu-satu. Urusannya itu dengan tahi, kecuali dengan membuang kembang. Iya, jadi di akhir itu kan dibuat tidak ketemu gitu masih misteri ini, tapi pembaca digiring ke sini. Ya, kalau kemakan satu-satu itu tujuannya apa? Untungnya buat Pak Nung itu apa? Yang dia tuh bersengketa dengan desa kok, bukan dengan masyarakat. Kan konfliknya itu harus diperjelas. Pak Nung berseteru dengan siapa? Bukan dengan orang-orang. Iya. Kalau dia makan satu-satu, dia aja melakukan, dia pelakunya misalnya ya. Dia pelakunya agar orang heboh gitu loh, agar orang resah gitu, agar pihak desa turun tangan, kan gitu. Kalau memang dia pelakunya gitu. Tapi kalau dia bukan pelakunya, ada kalimat terakhir seperti ini, saya bingung. Ini sebenarnya dia pelaku atau bukan? Kalau pelakunya, tidak akan mengeluarkan kalimat semacam ini. Kalau memang pelaku, silakan saja cari sampai ke ujung langit siapa yang melakukan teror itu. Cukup. Artinya apa? Dia tahu bahwa orang-orang tidak akan bisa menemukan. Bukan ku makan satu-satu. Ini bentuk ending yang bingung. Tuh. Dimas Gading Ronggeng. Oke, saya menemukan kebingungan di halaman halaman 3 nih. Ini cerita si orang yang mati ya? Iya. Si kau itu ya? Si kau kemudian menjadi aku. Iya. Nah itu gara-gara nggak ada namanya jadi aku bingung sendiri. Nah ini, jadi dari halaman 2 udah loh, kok jadi akunya yang bunuh diri, kan si kau yang bunuh diri itu kan, yang bukan bunuh diri, si kau yang mati, si kau yang mati, si aku berencana untuk bunuh diri. Oke. Gimana? Si aku tuh temennya si kau. Ya betul, kalau itu paham saya. Menelusuri penyebab kematian si kau. Ini tuh karena untuk menunjukkan rencana kematian yang belum diceritakan, menunjukkan bahwa kematian itu direncanakan, gitu, bukan kematian murni. Ya, si kau itu ya. Si kau yang merencanakan kematian. Iya, kalau di sini di paragraf ini diceritakan oleh temennya,
kan dari mana dia tahu, makanya saya jadi aku si kaunya nih, karena menceritakan dirinya sendiri. Si kau itu ya, si kau yang menceritakan dirinya. Kau, ya, makanya saya bingung. Nanti saya kasih nama aja. Dikasih nama aja, kalau dia dikasih nama bingung karena Kata ganti. iya. Jadi loh, kok jadi si aku yang mau bunuh diri gitu kan? Yang merencanakan, padahal si kau yang demikian. Jadi karena cuma ada 2 sebutan, aku dan kau gitu. Suka deh kau. Ya, maka untuk peralihan tokoh dengan bukan peralihan tokoh, peralihan sebutan untuk tokoh yang tadinya disebut kau diganti nama saja. Oke. Di sini berarti di awal. Iya. Biar ini. Nah, di halaman 3, aku perjelas lagi. Aku siapa namanya, misalnya Alina. Aku Alina. Nah, dari si aku di awal itu harus dikasih nama juga. Iya. Supaya aku siapa dengan akunya aku siapa itu jelas ininya perbedaannya. Nah, ini pertemuannya langsung ya di makam itu. Dimas Gading Ronggengnya muncul gitu ya. Utuh, yang solid terakhir. Dampingi seorang pria gagah itu. Mantap. Itu tuh pendamping yang selalu ngikutin Dimas Gading Ronggeng dari dia. Tetapi tetap dalam bentuk utuh gitu ya. Makhluk halus tapi mewujud gitu. Iya, solid. Buset. Keren banget tuh solid ya. Iya. Dialog pula gitu loh. Iya, ngobrol lagi panjang. Itu asli. Itu asli ngarang. Itu asli ngarang. Sesuatu yang agak impossible sih. Agak impossible. Kalau mendengar suara ya masih bisa diterima. Tapi kalau mewujud sampai terlibat obrolan panjang, saya pikir agak sulit gitu. Kecuali dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang memiliki kapasitas untuk sampai terjadi peristiwa itu dengan siapapun. Maksudnya karena ini makhluk halus ya. Dia solid itu tidak bisa terlalu lama kecuali menyedot energi manusia yang di hadapannya. Maka cukup dengan, saya pikir dengan suara itu aman, sangat aman dengan suara. Jadi antara seperti kena angin tuh, kayak angin gede tuh kalimatnya apa, jadi bercampur dengan angin tidak begitu jelas tetapi bisa dipahami gitu. Sebagaimana kita kalau mimpi itu kan, misalnya mimpi ketemu orang mati, si tokoh itu kan tidak terdengar suaranya, tapi kita bahkan mungkin tidak tahu ngomong, bukan, mulutnya mungkin tidak terbuka, tapi kita tahu dia ngomong apa. Nah kayak gitu. Ini kalau terlibat obrolan panjang sampai terakhir pula gitu kan, aku tak mampu memberi peringatan langsung, ada batas antara aku dan musuhku. Bentar.
ini pendampingnya. Yang pendamping itu siapa? Perempuan cantik ini pendampingnya Nyimas Gading Ronggeng atau Nyimasnya sendiri? Nimas. Oh, Nimas didampingi seorang pria gagah. Iya. Gitu. Ini pacarnya atau siapa? Kayak orang yang selalu melindungi dia. Zaman dulu kan ada kayak gitu, itu apa namanya pendampingnya? Kodam. Bukan. Pengawal. Iya, pengawal. Pengawal. Iya, kalau dengan apalagi dengan pengawalnya gitu. Wujudnya jelek gitu. Wah, berat itu, guys. Berat. Soalnya apa? Baru mendekat saja sudah merinding. Sebulu-bulu. Baru mendekat aja gitu, apalagi sampai muncul gitu. Karena tidak bisa dibayangkan atau disamakan dengan kehadiran manusia pada umumnya atau kehadiran manusia. Makhluk halus itu selalu membuat ini bulu-bulu di tubuh kita itu merinding. Tidak selancar yang diceritakan seperti di sini gitu. Tidak lancar lah. Tidak akan lancar. Ada takut lah, mules lah, pengen kencing lah, beser dan sebagainya gitu kan. Ada yang nangis pula gitu kan karena ngelihat pocong gitu. Ada yang kayak gitu, Ghost candy. candy ghost. Ngelihat lemper ada yang nangis misalnya gitu loh. Artinya tidak terjadi dialog secara langsung. Kalaupun iya ada dialog, maka bisa diwakilkan kepada suara-suara. Dan itu dalam situasi yang serba takut, tidak santai, tidak tenang. Nah, untuk memperjelas, ini bukan ada batas antara aku dan dia, tapi ada perjanjian. Ada perjanjian. Artinya, si kau yang meninggal itu, ibarat demarkasi ya, mestinya ke sini, dia ke mestinya ke sini, dia ke situ. Jadi di sini tuh kalau yang ke sini tidak bisa diganggu ini, kalau ke sini ini tidak bisa masuk. Maksudnya itu. Nah, maksudnya makanya harus ada perjanjian. Kalau batas beda lagi batas. Cuma batas doang. Kalau perjanjian tidak boleh saling mengganggu wilayah yang sudah kami sepakati. Gerbang antar dimensi. Tuh. Jadi harus diperjelas, bukan cuma batas tetapi antara mereka ada perjanjian. Dan si musuh ini memang berniat mengganggu sampai kapanpun, bisa menyerupai pihak yang di sini. Tetapi kalau sudah masuk wilayah sini dia tidak bisa. Begitupun ketika masuk wilayah sini si Nimas Gading Ronggeng tidak bisa. Itu yang paling penting, paling dasar. Ini aja nih, di halaman terakhir ini. Oke ya. Ini harus ini lagi. Suasananya harus dibikin lebih singup. Iya, lebih apa sih ya namanya? Jangankan di makam ketemu makhluk halus. Di dalam kamar gelap-gelapan aja sendirian. Gila itu. Sehoror itu ya. Ya belum tentu setiap orang mampu menghadapinya. Itu ya. Kita cukupkan dan segera diperbaiki. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami membahas dua cerpen Mencari Pelempar Bungkusan Hitam karya Uyung Nuha dan Nimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu karya Iis Taulida. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.